Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia mendambakan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang menenangkan hati, tempat kembali dari lelahnya dunia, tempat bercermin dan bertumbuh bersama dalam kebaikan. Namun, sesungguhnya kebahagiaan sejati bukanlah pada kemewahan rumah, banyaknya harta, atau tingginya jabatan. Kebahagiaan sejati terletak pada keberkahan yang Allah turunkan dalam rumah itu. Maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi bagaimana membangun keberkahan dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-usrata labanatan asasiyatan fi bina'il mujtama' wa ja'ala al-mawaddata war-rahmata asasal 'alaqati bainaz zawjayn. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qala khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Bijaksana yang menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka hidup dalam ketenangan. Dia menjadikan keluarga sebagai madrasah pertama, tempat tumbuhnya cinta, kesabaran, dan tanggung jawab. Dari keluarga lahir generasi beriman, dan dari keluarga pula terbentuk masyarakat yang kuat dan penuh keberkahan. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan kita berharap kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam membangun rumah tangga penuh cinta dan kasih. Beliau bukan hanya Rasul bagi umatnya, tetapi beliau adalah suami yang lembut, ayah yang penuh kasih, dan pemimpin keluarga yang penuh tanggung jawab. Masya Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia mendambakan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang menenangkan hati, tempat kembali dari lelahnya dunia, tempat bercermin dan bertumbuh bersama dalam kebaikan. Namun sesungguhnya, kebahagiaan sejati bukanlah pada kemewahan rumah, sebagaimana orang-orang barat, orang-orang yang tidak beriman menyangka demikian, atau banyaknya harta, atau tingginya jabatan sebagaimana diagung-agungkan oleh orang-orang yang tidak mengenal hakikat keislaman dan keimanan. Namun kebahagiaan sejati terletak pada keberkahan yang Allah turunkan dalam rumah tangga itu. Masya Allah, rumah yang diberkahi adalah rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, di mana cinta tumbuh dari iman, tawa menyatu dengan doa, dan rezeki meski sederhana terasa cukup karena hati dipenuhi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tauladan yang sangat luar biasa. Beliau menunjukkan keberkahan rumah tangga yang sangat istimewa. Sekalipun dalam canda, beliau menumbuhkan cinta yang penuh berkah. Dalam riwayat Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan sebuah kisah yang indah sekaligus menghangatkan jiwa kita dan hati kita. Suatu hari Rasulullah SAW melakukan perjalanan bersama istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika rombongan tengah beristirahat, beliau berkata kepada para sahabat, "Majulah kalian lebih dahulu." Para sahabat pun berjalan mendahului hingga mereka berdua tinggal berdua di jalan yang sepi. Rasulullah SAW bersama dengan ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada Aisyah sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Mari kita lomba lari." Aisyah yang saat itu masih muda dan ringan tubuhnya berlari dengan semangat. Rasulullah SAW membiarkan istrinya mendahului dan akhirnya Aisyah menang. Beliau pun tersenyum dan tidak mempermasalahkan kekalahannya. Beberapa tahun kemudian, Rasulullah SAW dan Bunda Aisyah kembali melakukan perjalanan lagi. Kali ini Aisyah sudah sedikit bertambah berat badannya.
Rasulullah SAW kembali mengajaknya berlomba, dan kali ini Rasulullah SAW lah yang memenangkan perlombaan itu. Sambil tersenyum penuh cinta dan kasih, Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah balasan untuk lomba yang dahulu." Masya Allah, luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, seorang pemimpin besar, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang paling mulia, masih menyempatkan diri bercanda dan berlomba lari dengan istrinya. Tidak ada gengsi, tidak ada jarak. Beliau mengajarkan bahwa cinta yang sejati bukan hanya dalam keseriusan ibadah, tetapi juga dalam tawa yang menguatkan kekuatan cinta, ikatan hati di antara dua pasangan yang telah Allah satukan dalam akad pernikahan yang bahagia. Canda Rasulullah SAW bukan canda kosong, jemaah. Ini adalah canda yang menumbuhkan kedekatan, menghapus kejenuhan, meneguhkan kasih. Beliau mengajarkan bahwa menghibur istri adalah ibadah, menumbuhkan senyum di wajah pasangan adalah sedekah. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menuliskan, bercanda dengan keluarga dengan adab dan kasih sayang adalah bagian dari akhlak para nabi, selama tidak berlebihan dan tidak keluar dari kebenaran yang sebenar. Masya Allah jemaah rahimakumullah. Rumah tangga yang penuh berkah bukan yang selalu serius dan kaku. Kadang justru di antara tawa, gurauan, kehangatan, Allah turunkan rahmatnya. Suami yang bisa membuat istrinya tersenyum adalah suami yang memahami makna cinta. Dan istri yang bisa menerima candaan suaminya dengan sabar dan bahagia adalah istri yang menjaga kesejukan rumah tangganya. Maka jangan biarkan rumah kita sunyi dari tawa yang halal dan doa yang tulus, Masya Allah. Karena cinta yang dibungkus keimanan jemaah, dan disirami canda yang lembut, yang halus, yang menunjukkan hati, akan menjadi ladang keberkahan sepanjang usia kita bersama. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Namun di zaman yang serba cepat dan penuh hiruk-pikuk seperti hari ini, banyak keluarga yang kehilangan makna keberkahan itu, makna canda yang lembut itu, makna cinta yang dibungkus keimanan itu. Rumah tangga menjadi tempat singgah, bukan tempat bersandar. Suami sibuk mengejar dunia, istri kelelahan dengan rutinitas di rumahnya, anak-anak tumbuh tanpa arah dan perhatian kedua orang tuanya. Padahal keberkahan keluarga adalah fondasi keberkahan umat ini. Bila rumah-rumah muslim dipenuhi cahaya keimanan, maka masyarakat akan bercahaya. Bila keluarga penuh kasih dan doa, maka negeri ini akan penuh keberkahan. Cobalah kita lihat ketika Islam berjaya di masa emas keberadaban Islam. Kita lihat keluarganya, keluarga-keluarga yang penuh keimanan, penuh cahaya, kasih dan doa cinta. Namun sekarang kita mendengar Islam tertinggal, Islam kumuh, umat Islam tidak harmonis, umat Islam tidak bersatu. Barangkali di rumah tangga masing-masing umat Islam ini belum ada cahaya keimanan itu, atau masih sedikit, belum menyebar di tengah mujtama, di tengah masyarakat. Nah, maka dengan itu keberkahan inilah yang harus diupayakan oleh masing-masing keluarga hendaknya. Maka pada kesempatan ini jemaah yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama merenungi satu pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana membangun keberkahan di tengah keluarga kita? Apa kunci agar rumah kita menjadi baitan mubarakan, rumah yang diberkahi Allah? Apa kunci agar rumah kita itu menjadi rumah yang dirahmati Allah, yang tentram penghuninya dan menjadi ladang pahala hingga ke akhirat nanti? Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membangun keberkahan dalam rumah tangga, ada hal yang perlu dan penting sekali kita perhatikan, yaitu memahami lebih dahulu apa arti keberkahan itu sendiri. Karena tanpa memahami maknanya, kita bisa terjebak dalam kesalahpahaman
mengira keberkahan itu sekedar kelimpahan duniawi, padahal hakikatnya jauh lebih dalam dan indah daripada itu. Nah, kita lihat bagaimana para ulama dahulu memaknai kata berkah itu. Kata barakah, kita lihat Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat, dalam Mufradat Al-Alfaz Al-Quran, belum menjelaskan kata berkah itu berasal dari akar kata baraka yabruku, yang secara bahasa berarti subutul khairi wa numuh, kebaikan yang tetap dan terus bertambah. Masya Allah jemaah. Artinya apa? Sesuatu dikatakan berkah bukan karena banyaknya, tetapi karena manfaatnya terus tumbuh dan membawa kebaikan bagi diri dan orang lain. Jadi jika dikaitkan ke rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang bukan rumah yang besar saja, melainkan rumah yang di dalamnya kebaikan selalu hadir dan semakin bertambah. Kebaikan selalu hadir dan kebaikan ini terus bertambah di rumah itu. Baik itu rumahnya kecil maupun rumahnya besar, selama kebaikan itu bertambah, kebaikan itu hadir, maka itulah keluarga rumah tangga yang berkah. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan itu adalah buah dari iman dan ketakwaan. Kenapa demikian? Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa keberkahan baik dalam rezeki, keluarga maupun kehidupan tidak lahir dari kecerdikan manusia jemaah. Secerdas apapun dia tidak bisa menghadirkan keberkahan, tetapi turun dari langit karena apa? Karena iman dan takwanya. Nah, iman dan takwa lah yang menghadirkan keberkahan itu, bukan kecerdikan manusia, bukan usahanya, tidak, tapi iman dan takwa. Nah, terkait hal ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim beliau menjelaskan makna barakatin minas sama'i wal ardh adalah kelimpahan kebaikan dari langit berupa hujan dan dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan serta segala rezeki yang membawa manfaat. Artinya apa? Bila manusia hidup dengan iman dan takwa jemaah, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dari segala arah, dari atas yaitu langit, dari bawah yaitu bumi, bukan hanya dalam bentuk materi tentunya, tetapi juga dalam bentuk ketenangan batin, kecukupan rezeki, kesehatan, kasih sayang, dan kemudahan dalam urusan dunia ini. Ya tentu materi juga. Nah, Masya Allah. Artinya pada dalam konteks keluarga, tafsir ini sangat dalam maknanya jemaah. Hujan dari langit bisa dimaknai sebagai turunnya rahmat Allah dalam bentuk kedamaian, kesabaran, dan cinta di antara suami istri. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari bumi menggambarkan tumbuhnya kebaikan di rumah. Anak-anak yang soleh, rezeki yang mengalir dengan berkah, dan kehidupan yang terus berkembang menuju kebaikan. Rezeki yang tidak mengendap saja atau menjadi penyakit. Masya Allah. Nah, konteks keluarga dan berkah itu. Jadi keluarga yang beriman dan bertakwa akan merasakan keberkahan dari dua arah jemaah. Yang pertama keberkahan lahiriah yaitu materi, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, dan rezeki yang membawa manfaat. Anda ingin memiliki rumah, alhamdulillah Allah berikan kecukupan pendapatan rumah. Kita ingin pergi haji dan umroh, Allah rezekikan kita cukup untuk haji dan umroh. Kita ingin kendaraan, Allah rezekikan kita cukup untuk kendaraan. Alhamdulillah, rezeki halal, rezeki cukup, dan membawakan manfaat. Nah,
Yang kedua, keberkahan batiniah yaitu spiritual, hati yang tentram, hubungan yang harmonis, serta doa yang mudah dikabulkan. Nah, inilah keberkahan yang dirasakan ketika rumah tangga itu berisikan orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya jemaah rahimakumullah, mengapa kadang kita melihat keluarga yang hidup sederhana tetapi bahagia dan saling menyayangi. Mereka mungkin tidak memiliki banyak harta, tapi memiliki kekayaan yang lebih tinggi nilainya, yaitu keberkahan tadi. Keberkahan itu hidup dalam dirinya sehingga Allah cukupkan segala kebutuhan. Nah, seperti ungkapan indah para ulama salaf, bukan banyaknya harta yang membuatmu kaya, tetapi keberkahan di dalamnya yang membuatmu cukup. Nah, ada orang yang buktinya para koruptor, sudah seberapa banyak para pejabat itu mendapatkan harta dari gaji dia sebagai pejabat, tunjangan-tunjangan, tapi dia masih saja korupsi. Artinya apa? Kekayaannya tidak mendatangkan keberkahan. Harta yang dia dapatkan tidak mendatangkan keberkahan, justru mendatangkan kehancuran baginya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, keluarga yang beriman dan bertakwa akan selalu diselimuti limpahan kebaikan dari Allah, meski mungkin secara materi tidak berlimpah. Namun tidak sedikit keluarga yang beriman dan bertakwa Allah limpahkan kebaikan kepada mereka. Bahkan Allah limpahkan materi yang berlimpah ruah. Masya Allah, itu tidak menutup kemungkinan demikian jemaah. Namun kita melihat standar paling rendahnya, banyak keluarga yang beriman dan bertakwa, tapi Allah berikan kecukupan. Semua kebutuhannya Allah penuhi dibanding ada orang. Dan banyak juga yang demikian, Allah limpahkan kepada mereka harta yang banyak, namun mereka tidak merasa cukup. Mereka tidak merasa kebutuhan mereka terpenuhi semuanya. Masya Allah. Nah, itulah makna keberkahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu mendatangkan ketenangan. Nah, dia tidaklah sebuah kemewahan, tapi ketenangan itulah yang mewah. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kekayaan itu bukan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Masya Allah jemaah. Hadis ini mengajarkan bahwa keberkahan keluarga tidak diukur dari banyaknya fasilitas, tetapi dari ketenangan batin dan rasa cukup dalam hati. Sebuah rumah kecil bisa terasa seperti istana jika di dalamnya ada cinta, doa, dan saling menghargai, saling beriman dan bertakwa. Sebaliknya rumah besar bisa terasa seperti penjara bila dipenuhi amarah, keluh kesah, permusuhan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, keberkahan hidup adalah ketika engkau merasa cukup dengan yang sedikit dan merasakan manisnya syukur dalam setiap keadaan. Itulah keberkahan itu. Itulah inti keberkahan itu. Bukan bertambahnya angka jemaah, tetapi bertambahnya nikmat dalam rasa angka itu. Sekalipun angka itu 2 atau 3 atau 1, tapi nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau 4. Nah, Masya Allah. Nah, yang paling penting itu adalah nikmat dari rasa angka itu, bukan jumlah angkanya. Sekalipun angka 100, tapi Anda tidak bisa menikmati 1 pun, maka tidak ada keberkahan di situ. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita pahami keberkahan dalam keluarga adalah hadiah dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ia bukan hasil dari usaha semata-mata tanpa pemberian dari Allah atau kecerdasan semata, kecerdikan, tapi buah dari keikhlasan, kesabaran, dan kesyukuran. Inti dari keimanan dan ketakwaan itu, rumah yang diberkahi bukanlah rumah tanpa ujian, tapi rumah yang setiap ujiannya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pasti setiap rumah tangga merasakan ada ujian dalam kehidupan mereka.
mulai dari membangun rumah tangga, akad nikah, lalu punya anak, masalah-masalah dalam rumah tangga. Setiap orang punya ujiannya. Namun rumah yang diberkahi adalah rumah yang ketika diuji oleh ujian apapun bentuknya, itu menjadi sarana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah rumah yang disebut dalam doa kita. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, konteksnya di sini adalah suami istri. Nah, Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini kemudian kita melihat kunci-kunci keberkahan keluarga itu seperti apa. Kita pahami keberkahan tidak datang begitu saja. Ia perlu diperjuangkan melalui keimanan tadi, ketulusan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga kita. Seperti tanaman yang tumbuh dari benih baik, keberkahan keluarga tumbuh dari akar amal soleh yang ditanam dengan cinta dan disiram dengan doa. Ada beberapa kunci yang membuka pintu keberkahan ini, jemaah. Yang pertama adalah meluruskan niat dalam membangun rumah tangga. Nah, apa? Meluruskan niat dalam membangun rumah tangga. Segala amal soleh bermula dari niat. Itulah yang Rasulullah SAW tanamkan kepada kita umat Islam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rumah tangga yang dibangun karena Allah akan selalu dijaga oleh Allah. Niat menikah untuk menegakkan sunnah, menjaga kehormatan dari dosa, membangun generasi beriman, Allah berikan keturunan. Inilah yang menjadikan hubungan suami istri bernilai ibadah. Maka setiap langkah menjadi amal dalam rumah tangga itu. Setiap pengorbanan bernilai pahala. Bahkan setiap senyuman pun menjadi ladang keberkahan. Luar biasa, jemaah. Niat tadi berawal dari niat lillahi ta'ala membangun rumah tangga. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa niat yang ikhlas menjadikan amal yang biasa bernilai luar biasa. Maka keberkahan rumah tangga bermula dari hati yang lurus. Nah, ini sebab menikah bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, jemaah, atau kebutuhan kata orang, yaitu kebutuhan sosial, tapi untuk membangun ibadah bersama-sama. Nah, keluarga yang diniatkan Allah, insya Allah pasti akan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Kenapa? Karena pernikahan itu bermula lillahi ta'ala. Niat pertama mereka adalah karena Allah dia ingin menikah. Allah yang perintahkan, Rasulullah yang perintahkan dia menikah. Insya Allah keberkahan selalu hadir dalam setiap langkah rumah tangga itu. Seperti ibarat mendayung bahtera di kapal. Setiap dayungannya, setiap laju kapal itu Allah turunkan keberkahan di situ. Masya Allah. Jadi para adik-adik yang belum menikah atau saudara-saudara yang akan menikah, niatkan menikah itu adalah karena Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan, dan niatkan Allah karuniakan generasi yang beriman, membangun generasi yang beriman, yang bertakwa, yang menyembah Allah, yang taat. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah kunci membuka pintu keberkahan itu
menghidupkan ibadah di rumah tangga itu. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah yang dipenuhi doa akan dijaga malaikat. Sedangkan rumah yang hampa dari zikir akan cepat disusupi kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Bersabar dalam memerintahkan keluarga melaksanakan salat dan bersabar pula melaksanakan ibadah salat itu. Nah, apa kata Allah lagi berikutnya? Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Masya Allah, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan apa? Bahwa salat merupakan pilar keberkahan keluarga. Salat apa jemaah? Pilar keberkahan keluarga. Bukan hanya sebatas ibadah individu setiap orang, tapi pilar keberkahan keluarga itu ada pada salat. Ketika seorang ayah menjadi imam di rumahnya, seorang ibu membiasakan zikir bersama anak-anaknya, dan seluruh anggota keluarga menegakkan salat berjamaah, maka rumah itu hidup dengan cahaya. Yakinlah, rumah itu hidup dengan cahaya. Nah, ini konteksnya adalah menghidupkan keberkahan dan rumah tangga. Ya tentunya bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan bahkan itu sebagai ulama mengharuskan, mewajibkan. Nah, apa kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran? Beliau menafsirkan ayat ini. Allah mengaitkan keberkahan rezeki dengan tegaknya salat dalam rumah. Artinya apa? Jangan heran bila rumah yang rutin mengumandangkan doa terasa tenang meski sederhana. Sementara rumah yang kosong dari ibadah akan terasa sesak meski rumah itu besar dan luas. Nah, kita bayangkan, kita renungkan ini jemaah sekalian. Banyak rumah-rumah yang rutin mengumandangkan doa, ibadah, lewat Al-Quran, salat di situ. Baik itu salat jemaah atau salat tahajud atau salat duha. Rumah itu auranya terasa tenang meski rumah itu sederhana. Nah, maka langkah sangat bagusnya jika rumah itu besar, maka tentu akan sangat lebih bagus. Sementara rumah yang kosong dari ibadah, baik itu besar, auranya itu bukan aura yang sedap, sesak. Apalagi rumahnya udah kecil, maka itu akan sangat menyengat rasanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah turun keberkahan, didoakan para malaikat hadir, sehingga setan pun enggan mendekat. Kenapa? Ya rumah ini rumah adalah ahli yang menghidupkan Al-Quran, ahli yang menghidupkan salat, membaca Al-Quran, berdoa, mohon pada Allah. Rumah-rumah yang disenangi oleh para malaikat dan dijauhi oleh setan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menjaga kehalalan rezeki dan kejujuran dalam nafkah. Nah, keberkahan rezeki sangat bergantung pula dengan cara memperolehnya, jemaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ayuhan nas, innallaha tayyibun, la yakbalu illa tayyiban. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Suami yang menafkahi keluarganya dengan harta halal sedang membuka pintu rahmat Allah. Sebaliknya, bila rezeki diperoleh dengan cara curang, riba, atau menzalimi orang lain, maka keberkahan akan terangkat dari rumah itu secara perlahan. Apa kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin?
Setiap suapan yang masuk dari harta yang haram itu akan menumbuhkan kegelapan di dalam hati, dan kegelapan itu akan menghapus cahaya keberkahan yang ada dalam rumah. Nah, keluarga yang menjaga kejujuran dalam mencari rezeki, meski hasilnya tidak seberapa, akan merasakan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada kekayaan tanpa ridha Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Karena itu suatu hal yang haram, maka harus dimasak dulu, harus dihanguskan dulu, harus dihapus dulu. Mungkin rezeki halal terasa sedikit, tapi disitulah keberkahan tumbuh. Sedangkan yang haram meski banyak, justru membawa kesempitan, pertengkaran, dan kegelisahan di rumah tangga. Dan yang lebih parahnya adalah neraka sudah menanti untuk merebusnya dan membakarnya. Na'udzubillah, Masya Allah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha, jika itu sudah pernah terjadi sebelumnya, perbanyak istighfar pada Allah, perbanyak sedekah, perbanyak menghapus dosa dengan cara mengorbankan harta kita melalui sedekah, infak. Jika sampai harta kita yang halal, maka bayar zakat. Nah, jika kita pernah dan tahu siapa orangnya, maka kembalikan, balikkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah saling memuliakan dan menjaga lisan komunikasi. Nah, kunci keberkahan berikutnya adalah akhlak di antara pasangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Hadis ini Imam Tirmidzi. Maksudnya di sini adalah ada kebaikan yang Anda miliki, maka itu yang paling pertama Anda berikan kepada keluarga Anda. Anda adalah orang paling baik terhadap keluarga Anda. Jangan Anda paling baik terhadap tangga Anda, namun terhadap keluarga Anda pelit contohnya. Atau Anda kasar kepada keluarga Anda, sementara ke tetangga Anda ada lembut super sekali. Masya Allah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelembutan adalah bahasa yang menumbuhkan cinta. Itu sudah disepakati oleh semua orang. Semacam ijma' manusia. Tidak ada keberkahan dalam rumah yang penuh caci. Tidak ada keberkahan dalam rumah yang penuh pertengkaran, penghinaan. Tetapi keberkahan tumbuh dalam rumah yang di dalamnya suami dan istri saling memaafkan, saling memuliakan, saling memahami, saling mengingatkan dan menutup aib satu sama lain. Nah, di sini dalam kitab Zadul Ma'ad, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menuliskan, tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal selain akhlak yang baik, dan rumah tangga adalah ladang terbaik untuk menanamnya. Artinya rumah tangga itu tempat terbaik untuk mempraktekkan akhlak mulia itu. Jika Anda tidak bisa mempraktekkan akhlak mulia di rumah tangga Anda, bagaimana mungkin Anda akan berperilaku benar akhlak mulia di hadapan orang lain? Nah, Anda kasar di rumah tangga Anda, lalu Anda pura-pura baik, halus, sopan, lembut kepada orang lain. Suatu hal yang mustahil, tidak masuk akal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kalimat lembut bisa menjadi penghapus dosa. Nah, satu pelukan bisa menjadi pengundang rahmat. Dan memang tak ada rumah tangga tanpa masalah tentu. Tapi keberkahan hadir ketika suami istri saling memahami dan memaafkan. Jika terjadi sebaliknya, maka seperti saling menyakiti, saling menghinakan, saling mengumbar aib, maka keberkahan di rumah tangga itu akan semakin menjauh, hilang, hancur, lebur, dan rumah tangganya hancur. Masya Allah. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain
melainkan istrinya dari kalangan bidadari surga akan berkata. Istrinya ini kembali ke suaminya. Ini istri menyakiti suaminya. Nah, lalu istrinya dari kalangan bidadari surga akan berkata, la tu'zihi qatalakillah. Jangan sakiti dia. Semoga Allah memusnahkanmu. Masya Allah. Fa'inama huwa indaki dakhilun yusiku ayyufarikuki ilaina. Yusiku ayyufarikuki ilaina. Dia hanyalah tamu di sisimu. Sebentar lagi ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Masya Allah jemaah. Peristiwa Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW di hadis ini mengingatkan kepada kita, jika seorang istri bersikap kasar, menyakiti hati, atau memperlakukan suaminya dengan buruk, maka di akhirat kelak bidadari surga yang kelak akan menjadi pasangan suaminya, apalagi suaminya ini orang beriman, bertakwa, akan menegur istri itu. Ini sebagai bentuk sindiran spiritual jemaah, bahwa seorang istri hendaknya menghormati dan memperlakukan suaminya dengan kasih, dengan sayang, karena kelak hubungan itu memiliki dimensi ukhrawi, dimensi akhirat. Dan hadis ini bukan sekedar kisah imajiner jemaah, tapi mengandung pesan etika rumah tangga. Rasulullah SAW ingin menegaskan betapa besar kedudukan suami dalam pandangan Islam. Dan tentu juga kedudukan suami istri itu dalam pandangan Islam besar, sama-sama besar. Dan betapa pentingnya menjaga keharmonisan adab dan rasa hormat dalam hubungan itu. Artinya apa? Seorang istri tidak boleh menyakiti suaminya. Sebagaimana diwajibkan dalam Islam, seorang suami tidak boleh menzalimi istrinya. Nah, ini kewajiban bagi suami, tidak boleh menzalimi istrinya. Nah, tapi bagi istri, dia akhlak yang luar biasa, yang sangat beretika ketika dia tidak menyakiti suaminya. Artinya apa? Keduanya harus saling menjadi jalan menuju surga, bukan penghalang menuju rahmat Allah, bukan saling menghancurkan, menjerumuskan ke dalam neraka. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya yang beriman ya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia suami ini tidak menyukai satu sifatnya, yaitu sifat istrinya, hendaklah ia ridho terhadap sifatnya yang lain. Jadi jika dia tidak suka satu sifat istrinya, ridholah dia dengan sifat istrinya yang lain yang banyak, Masya Allah, luar biasa, yang bagus-bagus. Nah, jangan sampai gara-gara satu sifat saja dia membuat benci, atau dia menghadirkan, mendatangkan kebencian kepada istrinya. Hadis Imam Muslim, Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi perlu kita garis bawahi, meskipun secara teks langsung ditujukan kepada suami, nilai dan maknanya juga berlaku untuk istri. Prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah kaidah universal dalam hubungan rumah tangga, yaitu suami dan istri. Jangan fokus pada kekurangan pasangan satu saja, yaitu istri saja, tetapi kedua-keduanya harus saling mensyukurilah, harus saling bersyukur, menghormati, mencari kelebihan dan kebaikan dari masing-masing pasangan. Ya, ini tidak persoalan pada istri saja, namun suami juga demikian. Saling, keduanya itu saling, sebagaimana kata penghulu kami dulu ketika kami menikah. Jadilah pasangan yang saling. Nah, nasihat Ustaz kami juga demikian. Jadilah pasangan yang membangun keberkahan di rumah tangga. Saling apa? Saling mendukung dan membangun keberkahan di rumah tangga. Mari kita lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
Suatu ketika seorang laki-laki datang ke rumah Umar bin Khattab ingin mengadu tentang istrinya yang suka marah dan cerewet. Namun sesampainya di depan rumah Umar radhiyallahu taala anhu, ia mendengar istri Umar juga sedang menegur suaminya dengan suara yang cukup nyaring didengar. Dan sementara Umar hanya diam. Lelaki itu pun berbalik pergi. Umar keluar dan bertanya, "Mengapa engkau datang lalu kemudian pergi?" Ia menjawab, "Aku hendak mengadukan istriku yang cerewet." Tapi ternyata istri Amirul Mukminin pun juga cerewet demikian, Masya Allah. Umar pun tersenyum. Namun apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ini pesan menariknya jemaah. Aku memilih diam karena aku tahu istriku ia memasak untukku, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku, padahal itu bukan kewajibannya. Maka aku pun bersabar atas lidahnya yang kadang tergelincir. Ya, itu adalah balasan yang adil tentunya. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang berkah bukan yang berbas dari gesekan, tapi yang mampu mengelolanya, mengendalikannya, menutupinya, mengobatinya dengan rasa sabar dan syukur. Sabar dengan segala yang dialami dan syukur dengan segala yang Allah karuniakan. Nah, dalam kitab Nawadir Al-Uqala karya Imam Ibn Al-Jauzi, ada seorang istri yang mengeluh kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa setiap hari engkau lupa menaruh sendal di tempatnya?" Lalu apa kata suaminya? Menjawab dengan santai, "Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah istriku. Itu berarti saya masih ingat jalan pulang." Masya Allah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perbedaan kecil dalam rumah tangga bisa diselesaikan bukan dengan marah, tapi dengan senyum atau dengan humor yang remeh pun bisa demikian. Nah, yang penting sopan dan lembut bisa menjadi jembatan menjaga suasana rumah tetap sejuk. Artinya apa? Ya sekalipun dia lupa menaruh sendalnya, dia masih ingat jalan pulang, maka tentunya dia masih ingat jalan pulang. Kalau dia lupa, maka tentu dia lupa jalan pulang. Kemana dia akan pergi? Nah, istrinya pasti akan pikir, "Nah, ini pergi kemana lagi nih? Pergi ke rumah si Anu." Nah, auzubillah subhanahu. Ya, dan makna negatif ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menanamkan nilai iman dan akhlak pada anak keturunan. Nah, ini juga termasuk cara kunci membuka pintu keberkahan itu jemaah. Menanamkan nilai keimanan dan akhlak pada anak keturunan. Keluarga yang berkah bukan hanya sukses di dunia, tapi menyiapkan generasi soleh. Anak-anak adalah amanah sekaligus cerminan keberkahan rumah tangga itu jemaah. Kenapa demikian? Mari kita lihat doa Nabi Ibrahim yang Allah jadikan itu sebagai tauladan yang harus kita contoh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa Nabi Ibrahim dan surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya jemaah? Menanamkan keimanan dan akhlak kepada anak keturunan. Pendidikan iman tidak selalu dengan banyak nasihat, tetapi dengan keteladanan hidup. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan keteladanan yang luar biasa, yaitu mendirikan sholat. Dan itu yang harus kita pegang. Ketika orang tua, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menjaga sholatnya dan diajarkan kepada anak-anaknya, diajak anak-anaknya
Jangan hanya anak diantarkan pergi ke TPA atau pergi salat subuh dan ibu dan bapaknya tidur kembali. Nah, itu banyak yang terjadi kan jemaah. Masya Allah. Ketika anak melihat ayahnya jujur, ibunya sabar, atau keduanya saling berdoa, beribadah, saling sholat, saling baca Al-Quran, maka nilai itu akan tertanam lebih dalam dari sekedar kata-kata dan perintah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh itu bukan hasil keajaiban, tapi hasil dari pendidikan penuh cinta dan teladan. Nah, cinta yang hadir dan dihadirkan oleh bapak dan ibunya diiringi dengan tauladan dalam kehidupan mereka di rumah tangga sehari-hari. Itulah yang akan melahirkan anak-anak soleh ini. Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud beliau mengatakan, anak adalah kertas putih. Tinta pertama yang menulis di atasnya adalah perilaku kedua orang tuanya. Maka keberkahan keluarga sangatlah ditentukan oleh kualitas iman dan akhlak di dalamnya, bukan sekadar pada jumlah keturunan atau banyaknya harta saja yang diberikan kepada anak-anak itu. Bagaimana keimanan dari si bapak, bagaimana akhlak dari ibu, itulah yang harusnya diwariskan kepada anak-anak itu. Maka keberkahan mereka dapatkan. Nah, di samping itu harta pun juga Allah limpahkan kepada mereka. Coba kita bayangkan jemaah, tidak ada keimanan dan akhlak yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka harta yang mereka tinggal itu sebatas harta duniawi yang bisa saja ketika anak itu stres, tidak ada keimanan dalam dirinya. Ketika anak-anak itu menghadapi ujian yang luar biasa, ketika anak itu ditempa oleh cobaan akhlak yang luar biasa, dia tidak memiliki warisan itu dari orang tuanya, tauladan itu dari orang tuanya, maka harta itu akan sirna, harta itu akan hancur, dan dia tinggal sebatang kara, hampa, tanpa ada rasa dalam dirinya. Artinya hancur lebur. Masya Allah jemaah, na'udzubillah, subhanallah. Mari kita wariskan kepada anak kita. Kita memulaikan dalam diri kita ketauladanan yang luar biasa kepada anak-anak kita. Akhlak-akhlak yang biasa kita ajar kepada mereka melalui tauladan yang dari kita sendiri wujudkan. Nah, sehingga menjadi akar yang tertanam kokoh di dalam diri mereka. Dan ketika kita sudah tiada, satu yang mereka sebut, dahulu aku mencontoh tauladan yang luar biasa dari bapakku tentang kejujuran. Aku mencontoh tauladan yang luar biasa dari ibuku yang sabar. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci membuka keberkahan, datangkan keberkahan dalam rumah tangga adalah membiasakan syukur dan qanaah. Yaitu kunci terakhir menjaga keberkahan itu perlu syukur dan rasa cukup, itu qanaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizad lahud dunya. Barang siapa di pagi hari merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, seolah-olah seluruh dunia telah dikumpulkan untuknya. Masya Allah, rasa itu yang Rasulullah SAW sampaikan jemaah. Syukur itu membuat sedikit terasa cukup. Sementara kufur itu membuat yang banyak terasa kurang. Rumah yang penuh syukur akan dipenuhi keberkahan. Sebab Allah SWT berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nikmat itu belum tidak hanya dalam bentuk. Nah, nikmat itu tidak hanya dalam bentuk bertambah jumlah harta saja atau kekayaannya jadi semakin bertambah, tidak. Tapi kekayaan hatinya, rasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, sehingga Allah pun menambah terus.
Allah tambahkan lagi dia sudah punya rumah, Allah tambahkan lagi karena dia bersyukur, dia merasa cukup, tambahkan lagi nikmatnya, kendaraan, Allah tambahkan lagi ilmu, gelar, pangkat, jabatan semacam. Dia bersyukur dan dia merasa cukup. Berbeda dengan orang dia tidak bersyukur, dia merasa kurang. Ini belum saya dapatkan, itu belum saya dapatkan. Orang itu sudah dapatkan itu, maka saya harus mendapatkan itu. Dia terus mengajar tanpa ia mensyukuri apa yang sudah ia dapatkan. Masya Allah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu kita pelajari pada teman-teman sebelumnya, makna bersyukur itu apa? Yaitu dengan 3 cara. Mengakui itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah dan menyebutnya itu semua adalah pemberian dari Allah. Yang ketiga, menggunakan semua yang Allah berikan itu, semua yang Allah limpahkan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan rumah aja, kan rumah itu rumah Al-Quran, rumah ibadah. Ya bukan rumah kita bukan dijadikan tempat masjid, tapi di rumah itu jadikan orang-orang situ tuh beribadah, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, punya kendaraan, gunakan itu untuk berdakwah atau untuk berbuat kebaikan. Ya, ya begitu. Allah berikan kesehatan, gunakan untuk semangat lagi beribadah. Allah berikan kelapangan harta, gunakan untuk sedekah, bantu orang lain. Insyaallah luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci keberkahan keluarga bukanlah rahasia besar, tetapi perkara-perkara sederhana yang sering kita abaikan. Yaitu yang pertama, niat yang lurus. Semua orang yang ingin menikah, luruskan dulu niat semuanya karena Allah, ingin menjalankan sunnah Rasulullah, ingin mewujudkan generasi yang penuh keberkahan, beriman kepada Allah. Itulah niatnya, niat lurus, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan ibadah sepanjang masa. Nah, yang kedua, hidup ibadah yang dihidupkan di rumah tangga itu. Yang ketiga, mencari rezeki yang halal. Yang keempat, akhlak yang lembut. Yang kelima, anak yang dibimbing dengan keimanan. Yang keenam, hati yang selalu bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Jika semua itu terjaga, jemaah, maka rumah sekecil apapun akan terasa seperti surga. Akan terasa seperti surga kecil di dunia ini, tempat di mana kasih sayang menjadi ibadah, setiap nafas menjadi doa, setiap untayan kata menjadi pelipur capek letih lelah sepanjang hari. Insyaallah jemaah rahimakumullah. Nah, setelah kita memahami makna keberkahan dan mengetahui kunci-kunci untuk meraihnya, nah kini saatnya kita menengok ke dalam rumah tangga kita sendiri. Apakah keluarga kita telah berada di jalan keberkahan itu? Apakah tanda-tandanya mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari kita? Para ulama menjelaskan bahwa keberkahan tidak selalu tampak dalam bentuk banyaknya harta, besarnya rumah, atau tingginya jabatan. Jemaah, tidak. Bukan itu ukuran yang dijadikan oleh para ulama tentang keberkahan itu. Keberkahan itu lebih halus, namun sangat nyata terasa. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, pertama. Yang kedua, kecukupan. Yang ketiga, kasih sayang yang tulus. 3 ini hadir dalam rumah tangga itu, setidaknya ada cahaya keberkahan di dalamnya. Nah, apa yang dimaksud dengan ketenangan itu? Tanda pertama, ketenangan dan kedamaian di rumah tangga itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan hidup dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antaramu kasih dan sayang, cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Surat Ar-Rum ayat 21, ayat ini selalu menjadi landasan pertama bagi orang-orang yang hendak menikah, apalagi sudah jadikan sebagai ayat yang semacam ayat formal dan undangan pernikahan. Betul ya jemaah sekalian? Nah, rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang menenangkan jiwa. Suami merasa damai di sisi istrinya, istri merasa aman di sisi suaminya, dan anak-anak tumbuh dalam suasana kasih sayang bapak dan ibunya.
Bukan sebaliknya. Suami merasa damai bersama temannya atau istri tetangga, nauzubillah subhanallah. Istri demikian pula merasa aman bersama teman-temannya, tidak bersama suaminya. Dan anak-anak tumbuh dalam suasana dimarahi, dihardi, dibenci, mendengarkan pertengkaran suami istri. Masya Allah, naudzubillah subhanallah. Itu sangat jauh dari rumah tangga yang penuh keberkahan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan rumah tangga itu sungguh lebih berharga daripada sejuta emas. Ada orang punya sejuta emas, tapi dia tidak tenang. Nah, itu tidak berguna sejuta emasnya itu. Di rumahnya ada sejuta emas, tapi dia tidak tenang, was-was. Ada rasa ingin dicuri, ada rasa ingin dirampok, dan istrinya ada rasa suami akan berkhianat atau suami akan berselingkuh, atau suaminya merasa istrinya akan mengkhianatinya, berselingkuh, mau dia mengambil hartanya. Itu tidak berguna. Harta itu yang sangat berharga sekali adalah ketenangan dalam rumah tangga itu. Sekalipun tidak ada emas, tapi mereka tenang. Apa kata Imam Ghazali? Di antara nikmat terbesar yang sering tidak disadari oleh manusia adalah rumah tangga yang menumbuhkan sakinah, rumah tangga yang melahirkan ketenangan. Itulah nikmat terbesar yang luar biasa besar. Di antara nikmat-nikmat paling besar, ini termasuk nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, yaitu ketenangan di rumah tangga. Nah, yang lahir di antara suami dan istri, saling merasa tenang ketika bersama. Ini ada orang, nah berarti jemaah, ada orang dia merasa tenang tidak dengan istrinya, atau tidak istri merasa tenang tidak dengan suaminya, namun dengan suami orang. Nauzubillah subhanallah. Masya Allah. Nah, tanda yang kedua adalah rezeki yang cukup dan membawa manfaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang sekedar cukup untuk kebutuhannya, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Masya Allah. Artinya apa jemaah? Keberkahan bukan berarti rezeki harus berlimpah ruah, tidak begitu. Tidak harus seperti itu, tapi rezeki yang cukup dan menenangkan. Intinya itu cukup dan menenangkan. Nah, mungkin penghasilan sederhana, namun selalu cukup untuk kebutuhan. Tidak pernah kekurangan yang membuat gelisah, dan tidak berlebihan yang menimbulkan sombong. Artinya apa? Apa yang ada itu cukup baginya dan itu menenangkan hatinya. Nah, itulah tanda-tanda keberkahan itu. Sudah adakah dalam keluarga kita seperti itu? Nah, Masya Allah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jemaah. Rezeki yang berkah adalah ketika harta yang sedikit menjadi cukup dan harta yang banyak menjadi sebab kebaikan, bukan justru mengundang kesombongan. Nah, itulah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dalam keluarga itu. Kita boleh mengatakan, Ustaz, harta banyak itu tidak selalu menghadirkan kesombongan. Nah, hati-hati, jangan sampai kita mengatakan pasti demikian. Nah, kesombongan itu dia bisa lihai, saudara. Anda ketika melihat bagaimana Cristiano Ronaldo membawa bola di lapangan, atau Lionel Messi melakukan dribble yang sangat lincah, kesombongan itu lebih dahsyat daripada itu. Memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, maka setan itu akan menghiasinya. Dia merasa unggul terhadap orang lain, meremehkan orang lain. Dan ketika orang yang tidak dia tahu mengatakan sesuatu tentang apa yang dia pikir dia lebih hebat, lalu kemudian dia tidak menerimanya. Nah, ketika dia tidak menerimanya, itu kesombongan sudah menghitamkan hatinya. Ketika dia meremehkan orang lain, maka kesombongan telah menghitamkan jiwanya. Hati-hati dengan masalah ini. Seberapa yang kita miliki, jangan sampai kita menyangka dan berpikir
Kesombongan tidak akan menghantui, tapi berusaha untuk menyadarkan diri agar tidak merendahkan orang lain, agar tidak menolak kebenaran dari siapapun datangnya. Sekalipun kita sedang berargumen. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga adalah anak-anak tumbuh dalam ketaatan dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal ini. Ya, jadi pahalanya itu terputus dari semua amalnya, kecuali amal yang tiga hal ini saja akan terus mengalirkan pahala untuk dia ketika dia telah meninggal pun akan terus mengalirkan. Jika kita ibaratkan air, ketika dia terus menuangkan air, maka dia masih hidup. Ketika dia tidak menuangkan air lagi, maka dia telah mati. Tapi ada nih sumber air yang terus menuangkan air ke dalam tekonya. Dan tekonya ini unlimited, yaitu tiga hal ini, yaitu pahala dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan oleh orang lain, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Anak soleh di sini Rasulullah SAW katakan, jemaah, adalah tanda keberkahan yang paling nyata. Sebab keberkahan keluarga bukan hanya terasa di dunia, tapi akan terus berlanjut hingga ke akhirat. Doa anak yang soleh menjadi cahaya bagi orang tuanya di dalam kubur. Maka keluarga yang berkah adalah keluarga yang menanamkan nilai-nilai iman sejak dini kepada anak-anak keturunannya. Membiasakan anak-anak itu berdoa, membiasakan anak itu beradab, membiasakan anak itu berakhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ketika Anda masukkan Bapak Ibu ke dalam, ketika Bapak Ibu memasukkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan anak-anak ini akan belajar doa, membiasakan merutinkan adab Islami, akhlak yang mulia, yakinlah Bapak Ibu itu adalah pilihan yang tepat. Yakinlah Bapak Ibu itu adalah cara Bapak Ibu sedang menumbuhkan keberkahan di tengah keluarga Bapak Ibu. Jangan ada penyesalan Bapak Ibu ketika memasukkan anak-anak itu ke pesantren. Dan selalu dibimbing mereka, dan harapan mereka ini akan menjadi anak-anak yang soleh. Dan anak-anak yang telah masuk ke pesantren, jangan menyesal pernah masuk ke pesantren. Ingat, ketika Anda berada di situ, Anda sedang menata diri Anda untuk menjadi anak yang soleh, anak yang akan mendatangkan keberkahan di tengah keluarga Anda. Nah, sekalipun itu tidak passion, jangan bicara passion, tapi bicaralah apapun nanti pekerjaan Anda, apapun nanti keahlian Anda, keberkahanlah inti semuanya itu, saudara. Keberkahan itulah yang akan menjadi titik balik, sumber utama kebahagiaan Anda di dunia ini dan di akhirat. Jangan Anda katakan, saya tidak suka di pesantren. Boleh, namun jangan sampai Anda membencinya karena seperti seolah-olah Anda tidak mau menjadi anak yang soleh. Satu tujuan yang sama di seluruh pesantren di dunia ini, di pelosok negeri maupun di kota, yaitu menjadikan santri-santrinya anak-anak yang soleh. Itulah harapan dari semua pendiri pesantren, semua pendiri pondok, semua pendiri madrasah, menjadi anak-anak yang soleh. Itu pertama, tidak hanya cerdas tapi soleh. Soleh dulu. Soleh itu apa? Yaitu baik akhlaknya, baik adabnya, baik keimanannya, baik perilakunya, pokoknya baik semuanya. Nah, baru setelah itu baru kecerdasan ditanamkan, baru kecerdasan yang lahir di situ. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Rasulullah SAW, usaha yang juga harus dilakukan orang tua adalah untuk melahirkan, mewujudkan keberkahan di tengah keluarga, itu memberikan motivasi dan menjadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh dengan cara yang
bagus. Maka terkait cara yang bagus itu pilihan, dan tentu masing-masing orang punya caranya sendiri. Nah, insyaallah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang keempat yaitu ujian justru mendekatkan diri kepada Allah. Keluarga yang diberkahi bukan berarti bebas dari ujian. Bukan demikian. Bahkan keluarga Rasulullah SAW sendiri pun sering diuji, sering mendapatkan ujian. Seperti misalnya kisah bagaimana fitnah datang menerpa Ibunda Aisyah. Nah, itu ujian. Namun bagaimana ujian itu menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah justru keberkahan seringkali tersembunyi di balik ujian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Lalu apa? Kelaparan, kekurangan. Kekurangan apa? Yaitu kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, jemaah rahmat Allah SWT. Bila setiap ujian justru membuat keluarga makin kuat berdoa. Datang 5 hal ini merupakan ujian Allah SWT. Semakin mendekatkan dia kepada Allah, makin saling mendukung dan menguatkan di tengah keluarga itu, tidak saling menuntut, tidak saling menjatuhkan atau menyalahkan satu sama lain. Maka itulah tanda bahwa keberkahan Allah masih menyelimuti rumah tangga itu. Masya Allah jemaah. Nah, ini satu hal yang memang perlu kita pahami dan kita renungkan bersama-sama. Nah, yang kelima, tanda yang kelima, rumah menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Nah, mungkin ini juga menjadi standar yang luar biasa. Keluarga yang diberkahi tidak hanya merasakan nikmat untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber manfaat bagi orang lain, bagi sesamanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu," atau falyasir rahimahu, atau falyukrim najarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang ini hendaklah dia memuliakan tamunya, atau memuliakan tetangganya, atau menyambung tali silaturahmi. Artinya manfaatnya itu tidak buat dia sendiri, tapi dia rasakan kepada orang lain. Dia buat rumah tangganya ini memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Nah, kata itu cara memberikan manfaat ini masing-masing orang punya keahlian mereka sendiri. Semua tidak harus sama. Nah, Anda punya keahlian apa, maka keahlian itulah yang akan menyebabkan Anda memberikan manfaat pada orang lain. Jadikan keahlian itu sebagai sarana Anda untuk memberikan manfaat pada orang lain terkait keahlian itu. Nah, jangan Anda jadikan harus sama seperti orang lain. Anda misalnya seorang insinyur, lalu Anda ingin pula berikan manfaat kepada orang lain menjadi seorang ahli komputer, maka tidak pas. Atau dokter, nah, Anda ingin memberikan manfaat kepada pasien, padahal Anda adalah insinyur. Nah, maka tidak sama. Karena itulah masing-masing orang memberikan manfaat sesuai dengan apa yang ahli dia lakukan. Nah, sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait keberkahan ini, rumah yang penuh berkah lah rumah yang terbuka untuk tamu, rumah yang ramah dengan tetangga, rumah yang suka memberikan pertolongan kepada orang lain, dan rumah yang dengan tangan berbagi kepada orang lain. Nah, apakah rumah kita sudah seperti ini jemaah yang rahmatullah? Nah, mereka tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi menjadi sebab turunnya rahmat pula bagi orang-orang sekitarnya. Masya Allah jemaah. Nah, itulah kenapa para ulama selalu mengatakan keluarga itu pada hakikatnya bagi siapa yang ingin menikah harus pahami ini. Bagi yang sudah menikah, karena sudah pernah dulu dikasih tahu, tapi nggak apa dibaca lagi, harus mengadari
bahwa keluarga adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat pertama kita belajar mencintai yang hakiki. Tempat pertama kita belajar berkorban yang sebenarnya, dan tempat pertama kita belajar dan mengenal makna syukur yang sebenarnya. Nah, namun di balik anugerah itu tersimpan amanah yang besar, jemaah, yaitu apa? Menjaga keberkahan agar keluarga tetap menjadi sumber ketenangan, sumber cinta, sumber kehangatan. Nah, bukan ladang dosa. Masya Allah. Nah, keberkahan, jemaah sekalian, sekali lagi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Nah, ini perlu kita perjuangkan dengan iman, perlu dipupuk dan disirami dengan doa, dan juga dijaga dengan adab. Sebab tanpa keberkahan, segalanya akan terasa hambar. Pastilah dan yakinilah hal itu. Kami merasakan demikian di tengah keluarga kami. Sekali bertengkar, sekali ribut-ribut, terasa hambar karena serasa keberkahan itu mengikis di tengah keluarga. Nah, sekalipun uang banyak tapi tidak ada rasa yang satu di tengah keluarga. Nah, bagaimana uang banyak tapi hati sempit, rumah megah tapi penuh pertengkaran, penghinaan suami istri, tidak akur, lebih tentram dengan orang lain daripada dengan suaminya, atau lebih tentram dengan orang lain daripada dengan istrinya, lebih tentram dengan sama teman-temannya. Masya Allah, jabatan tinggi tapi keluarga terabaikan, jauh dari keberkahan. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha iza ahabba 'abdan barakalahu fi ahlihi wa malihi wa umurihi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memberkahi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi keluarga hambanya ini, harta yang Allah titipkan kepada dia, dan umur hambanya ini akan Allah berkahi. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, cinta Allah tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa jasadikum. Allah tidak melihat kepada bentukmu, rupamu, cantik, gagah apapun, Allah tidak lihat itu. Atau hartamu kaya atau seperti apa konglomerat pun, Allah tidak lihat itu. Atau fisikmu. Lakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hatimu, apakah bersih, apakah bersyukur, apakah sabar, apakah tidak ada kesombongan di situ, dan juga amal yang kau lakukan. Nah, disitulah seberapa berkah hidup kita ini. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bersama. Sekali lagi, sudahkah rumah kita menjadi tempat yang menumbuhkan keimanan, atau sebaliknya sekedar tempat berteduh? Sudahkah doa terlantun setiap pagi dan malam, atau sebaliknya hanya sebatas kata-kata keluh kesah setiap pagi dan malam? Atau sudahkah cinta dan sabar menjadi bahasa utama di tengah keluarga kita? Tanda-tanda keberkahan itu sudah hadir di rumah kita. Apakah sudah demikian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jika belum, maka tidak perlu bersedih, karena keberkahan itu bisa diundang, bisa ditumbuhkan. Dia tidak akan berhenti, dia tidak pergi, tapi dia kita undang, datangkan bila kita memperbaiki keimanan kita, meningkatkan kepercayaan kita pada Allah, pada Rasulullah SAW, pada para malaikat, menjalankan rukun iman, meningkatkan kualitas keimanan kita, memperbanyak doa, ibadah, salat, menjaga salat ini paling utama. Nah, dan menjaga keharmonisan keluarga. Bisa diundang, lakukan hal ini. Insya Allah keberkahan itu hadir, akan terasa. Nah, oleh karena itu jemaah rahimakumullah, keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang selalu berusaha memperbaiki diri setiap hari karena Allah. Nah, berusaha terus, artinya keluarga yang terus berproses. Bukan keluarga yang sempurna, tidak demikian, tapi keluarga yang berproses terus menuju kebaikan. Setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, itulah makna keluarga yang menuju keberkahan. Keberkahan akan datang ketika suami menjadi pemimpin yang penuh kasih, mengingatkan kesolehan, keimanan di tengah keluarganya,
menghadirkan ketakwaan dengan keluarganya, istri yang menjadi penyejuk hati yang bijaksana, dan anak-anak yang tumbuh dalam suasana cinta dan semangat beribadah. Itulah hakikat dari hadis Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun keberkahan itu mulai dari diri kita, dengan kejujuran dalam mencari nafkah, kelembutan dalam berucap, kesetiaan dalam janji, dan doa yang tidak pernah terputus, ibadah yang selalu ditegakkan. Jadikan rumah kita tempat tilawah dilantunkan, bukan tempat pertengkaran yang meributkan. Jadikan meja makan kita menjadi tempat doa bersama-sama, bukan tempat saling umbar aib dan keluh kesah rezeki. Jadikan keluarga kita sebagai ladang amal yang akan membawa kita menuju surga bersama-sama, bukan ajang untuk saling menjerumuskan kita ke dalam neraka bersama-sama. Karena keluarga yang diberkahi adalah cerminan surga yang Allah turunkan di dunia. Jagalah ia dengan cinta, rawat dengan doa, dan lindungi dengan keimanan. Masya Allah. Terakhir, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan selalu menaungi rumah tangga kita. Allahumma ja'al buyutana buyutan mutma'innatan. Ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami rumah yang penuh ketenangan, amiratan bil iman, yang hidup teguh dalam keimanan, mali'atan bil hubbi war rahmah, yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Allahumma barik lana fi azwajina wa zurriyyatina. Ya Allah, berkahilah kepada kami, berikanlah keberkahan kepada kami pada pasangan hidup kami dan keturunan kami. Berkahilah pasangan hidup dan keturunan kami. Waj'alna minal ladzina tuqirru a'yunahum bi ahlihim fid dunya wal akhirah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang matanya sejuk karena melihat keluarga kami dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Semoga Allah menjadikan rumah kita baitan mubarakan, rumah yang penuh keberkahan, rumah yang diberkahi, rumah yang dirahmati, penuh kasih sayang, dan menjadi jalan menuju surga. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, Risailal muslimin wal muslimat, astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, jika Anda menyukai video ini, mari dukung dakwah penuh hikmah bersama Ustaz Fadil Tamsin LCMA dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak keluarga meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa.